Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah Sobat Edu bahwasanya pada tahun 2030 para ahli memperkirakan bahwa dunia akan mengalami krisis air dan pangan. Dikarenakan tanah dan air merupakan dua sumber daya alam yang sangat penting sebagai penyokong kehidupan makhluk hidup di dunia, terutama bagi manusia. Kedua sumber alam tersebut sangat mudah mengalami kerusakan atau degradasi. Oleh karena itu, kegiatan konservasi yang dilakukan pada tanah, yang mana itu bertujuan untuk mencegah erosi, memperbaiki tanah yang rusak, dan memelihara serta meningkatkan produktivitas tanah, sedangkan untuk tujuan konservasi air, menjamin tersedianya air untuk generasi mendatang, sangat diperlukan dengan berbagai teknik yang sesuai dengan kriteria tanah dan air yang kita hadapi. Dengan penggunaan teknik konservasi air dan tanah yang tepat, maka akan menjamin keseimbangan alam dan hutan, menjamin ketersediaan kuantitas maupun kualitas air, dan tentunya mencegah bencana alam seperti longsor, banjir, dan sebagainya. Di samping itu, juga menjaga ketersediaan air untuk irigasi pertanian dan perkebunan, sehingga kebutuhan pangan dunia dapat dipenuhi. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang teknik konservasi tanah dan air. Pada teknik konservasi tanah dan air, pemanfaatan tanpa pemborosan sangatlah penting, yang mana itu memungkinkan produksi tanaman dengan hasil tinggi secara terus-menerus dengan tetap meningkatkan kualitas lingkungan, yang mana cara penggunaannya sesuai dengan kemampuan tanah dan memperlakukannya sesuai dengan syarat-syarat yang diperlukan agar tidak terjadi kerusakan tanah. Adapun konservasi air dapat diartikan sebagai penyimpanan air secara maksimal pada musim penghujan dan pemanfaatannya secara efisien pada musim kemarau. Dan di sini kita dapat melihat ada 4 masalah teknik pada konservasi tanah dan air, yaitu ada tentang pengendalian erosi, drainase, pengendalian banjir, dan yang terakhir konservasi sumber air. Konservasi tanah dan air tidak dapat dipisahkan karena setiap perlakuan yang kita berikan pada sebidang tanah akan mempengaruhi tata air di tempat itu dan di hilirnya. Oleh karena itu, konservasi tanah dan air yang tepat didasarkan pada integritas penuh dari ilmu keteknikan, atmosfer, tanaman, dan tanah. Untuk mengembangkan dan melaksanakan suatu rencana konservasi, seorang sarjana teknik pertanian harus memahami tanah seperti sifat fisik dan kimia tanah, serta memahami secara luas interaksi tanah, tanaman, air, dan lingkungannya. Oleh karena itu, sarjana teknik pertanian harus menciptakan lingkungan yang tepat bagi produksi tanaman dan hewan yang optimum. Dalam proses bergeraknya aliran permukaan dapat terjadi erosi. Oleh karena itu dapat kita simpulkan bahwa masalah konservasi tanah pada dasarnya adalah pengaturan hubungan antara intensitas hujan, kapasitas infiltrasi, dan pengaturan aliran permukaan. Nah, oleh karena itu, Sobat Edu harus memahami apa itu infiltrasi, apa itu perkolasi, dan erosi. Infiltrasi adalah peristiwa masuknya air ke dalam tanah, umumnya melalui permukaan tanah. Sedangkan perkolasi adalah peristiwa bergeraknya air ke bawah di dalam profil tanah. Sedangkan untuk aliran permukaan adalah bagian dari curah hujan yang mengalir di atas permukaan tanah menuju ke sungai, danau, dan lautan. Dan aliran permukaan berlangsung ketika jumlah hujan melampaui laju infiltrasi air ke dalam tanah. Dan selanjutnya adalah yang tidak kalah penting juga, yaitu tentang erosi. Apa itu erosi? Erosi adalah peristiwa pindahnya atau terangkutnya tanah atau bagian-bagian tanah dari suatu tempat ke tempat lain oleh air atau angin. Dan erosi ini merupakan salah satu masalah yang harus kita hadapi dalam penerapan teknik konservasi tanah dan air, karena erosi berpotensi menyebabkan turunnya kualitas tanah dan air karena terjadinya degradasi pada tanah dan air. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang erosi air, yang mana erosi air ini pun ada dalam beberapa tingkatan dengan tingkatan yang berbeda pula dalam kerusakannya terhadap air dan tanah.
Nah, untuk jenis erosi yang pertama yaitu splash erosion, yaitu erosi jenis percikan hujan, yang mana erosi ini terjadi karena pelepasan tanah yang diakibatkan oleh pukulan air hujan yang jatuh langsung pada partikel tanah atau permukaan air yang tipis. Perlu diketahui, memang pukulan air hujan pada saluran-saluran dangkal tidak membersihkan tanah, tetapi meningkatkan turbulensi sehingga menimbulkan kapasitas angkut sedimen yang membesar. Memang pada tanah datar, erosi ini hampir tidak menyebabkan hilangnya tanah. Namun, akibat buruk yang ditimbulkan adalah tertutupnya pori-pori lapisan permukaan tanah oleh lumpur, sehingga terjadinya lapisan kedap air. Apabila infiltrasi mengecil, maka otomatis runoff-nya juga membesar, sehingga berpotensi tinggi terjadinya erosi yang dapat menyebabkan juga degradasi pada kualitas tanah. Dan begitu juga untuk tanah yang kondisinya miring. Karena tanah yang miring sudah berpengaruh gaya gravitasi, sehingga splash erosion sudah memberikan tendensi untuk aliran ke bawah. Faktor yang mempengaruhi arah dan jarak percikan tanah adalah lereng, angin, kondisi permukaan tanah, dan panahan terhadap percikan yaitu vegetasi dan mulsa. Dan perlu diketahui juga pukulan pada tetesan hujan terhadap tanah kosong bukan saja menyebabkan percikan, tetapi juga mengurangi agregasi dan rusaknya struktur tanah. Dan jenis erosi yang kedua yaitu sheet erosion atau disebut juga dengan erosi lembaran. Pada sheet erosion atau erosi lembaran ini adalah terjadi hilangnya tanah secara seragam dalam bentuk lembaran dari tanah atau agak datar akibat dari aliran permukaan. Sehingga dapat kita simpulkan pada sheet erosion atau erosi lembaran ini yaitu aksi pukulan dari tetesan hujan ditambah lagi dengan aliran permukaan menyebabkan terjadinya lembaran pada erosi yang terjadi pada tanah. Sheet erosion ini sangat berbahaya. Kenapa? Karena terjadinya sedikit demi sedikit sukar diamati atau tidak kentara. Tapi dalam waktu lama lapisan subur akan habis dan tanah menjadi rusak secara menyeluruh. Dapat diketahui dengan memucatnya tanah dan menurunnya produksi merupakan salah satu pertanda terjadinya sheet erosion pada tanah. Dan yang ketiga adalah rill erosion, yang mana erosi ini merupakan aliran permukaan kemudian akan mengumpul dan merupakan aliran dalam parit kecil. Apabila dalam aliran ini terjadi pengakutan tanah, timbullah yang namanya erosi parit atau rill erosion. Parit-parit ini cepat terbentuk dan cepat diketahui. Oleh karena itu, dengan demikian erosi parit cepat dapat diatasi atau dibetulkan dengan cara pengolahan tanah biasa. Jadi di sini tidak memerlukan tindakan khusus pada tanah. Dan yang selanjutnya adalah gully erosion, yaitu erosi jurang, yang mana apabila kecepatan aliran permukaan tinggi, erosi parit dapat berubah menjadi erosi jurang, yakni terbentuknya parit-parit yang lebih besar yang sulit diatasi dengan pengolahan tanah biasa. Dan pada gully erosion, jalan air pada tanah yang tererosi dengan dinding yang curam yang selalu merupakan tempat luarnya air secara periodik dalam jumlah besar. Biasa terjadi pada tanah rendah di mana aliran permukaan terkumpul dalam jumlah yang besar. Dan adapun contoh dari beberapa bentuk erosi yang terjadi pada tanah yang telah kita jelaskan tadi seperti splash erosion maupun tentang sheet erosion, rill erosion maupun tentang gully erosion itu dapat kita lihat pada gambar. Dan untuk pembahasan yang lebih lanjut tentang teknik konservasi tanah dan air akan kita sajikan pada video selanjutnya di lain waktu.